Shalom. Shalom. Senang sekali bisa hadir di sini. Terima kasih Pak Kapea. Amin, amin. Terima kasih kepada seluruh kru yang hari ini, wow, luar biasa ya. Haleluya. Terima kasih sekali lagi, dan ya saya juga menyapa untuk seluruh yang bisa menangkap program ini. Ya, saya menyampaikan Shalom. Shalom. Ya, kepada Indonesia, dari Aceh sampai Merauke, dari Miangas sampai Sangir Talau. Bayangkan ya. Dan mereka yang ada di berbagai kota pasti bisa menyimak ya dan mengikuti program ini. Semoga saudara-saudara hari ini mendapatkan berkat yang luar biasa. Amin. Ya, perkenalkan, nama saya Efraim Poendei. Ya, dan satu lagi yang saya anggap penting buat saya sudah punya istri. Haleluya. Sebab kenapa saya anggap penting, karena kalau tidak diperkenalkan takut ada yang main mata lagi. Ya, saya sudah punya istri, punya anak 2, punya mantu, punya cucu, ya. Waduh, luar biasa ya. Saya senang sekali walaupun istilah saya itu itu ibarat mobil mati lampu tapi gasnya masih jalan, ya. Nggak apa-apa ya kan. Hari ini lampunya mati, tapi saya percaya ketika kita bertemu muka dengan muka Tuhan Yesus, pasti lampunya on lagi, ya. Amin. Dan pasti yang wajah pertama akan kupandang adalah wajah Yesus. Amin. Amin. Dan yang kedua pasti saya akan cari pandang dulu wajah istri saya, karena saya belum pernah lihat sampai hari ini. Tapi yang saya tahu dia cantik sekali, ya. Amin. Amin. Istri saya itu Boru Manurung, ya. Dan saya dari Sulawesi Selatan, ya. Saya dari Sulawesi Selatan. Kami ketemu di Surabaya, menikah di Jakarta, tinggal di Cilincing. Haleluya. Ya, dan waduh, saya mau menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan itu hebat sekali, luar biasa. Saya yang serba terbatas ini, Tuhan bisa memilih saya, ya. Dia bisa pakai saya, dia bisa jadikan alatnya, bisa melayani, ya. Dan saya bisa melakukan apa yang orang lain bisa lakukan. Itulah karena kemurahan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali ketemu dengan saya, ya saya perlu perkenalkan, nanti takutnya saudara mencurigai saya, ya. Saya menggunakan laptop ini dengan fasilitas satu aplikasi, ya, namanya program komputer bicara, ya. Jadi bersuara Bapak Ibu, ya. Kalau saya pakai ini, ya mungkin juga penangkap para pemirsa YouTube yang ada di seluruh Indonesia. Amin. Ya, saya bisa membuka laptop ini dan saya bisa membaca Alkitab melalui alat ini, ya. Saya bisa menggunakan dengan baik. Amin. Saya bekerja di sini. Amin. Ya, saya bisa menulis, saya bisa membaca di sini. Saya bisa membuka berbagai program yang ada di channel YouTube, di internet dan sebagainya, ya. Sehingga saya bisa memperlengkapi diri dengan berbagai pengetahuan, ya. Jadi walaupun ya
mata boleh buta, tapi kita tidak boleh buta teknologi. Ya. Kita harus update terus, ya. Saudara pun harus begitu, ya, mengupdate, ya. Dari secara fisik saja kita berusaha mengupdate tiap hari, betul nggak? Supaya penampilan kita bisa menarik dan sebagainya, ya. Demikian dengan keadaan hati kita, jiwa kita, roh kita, ya. Kita mengupdate melalui firman Tuhan. Kita belajar dengan kebenaran. Karena kebenaran itu membawa perubahan-perubahan yang sangat signifikan bagi pertumbuhan iman dan rohani kita. Bapak Ibu, saya mau tanya, apa sih sebetulnya tujuan kita jadi orang Kristen? Ya, apa tujuan saudara jadi anak Tuhan? Apa tujuan saudara menjadi pengikut Kristus? Kadang-kadang kita nggak ngerti kan, lah apa tujuan saya ke gereja ya? Saya juga nggak tahu. Apa tujuan saya melayani? Apa tujuan saya sebetulnya bisa main musik? Ya, jadi kadang-kadang nggak jelas, tapi harus dipertanyakan dan perlu dipersoalkan supaya jelas apa tujuan Kristen kita itu di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Jelas. Tujuan saudara jadi orang Kristen apa? Apakah hanya sekedar supaya dapat pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, pemulihan rumah tangga? Apa hanya sekedar itu saja? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, tidak salah kalau orang bisa mengalami mujizat, pemulihan ini dan itu. Tapi yang paling prinsip itu bukan itu, Bapak Ibu, ya. Tapi lebih baik begini deh, kita buka dulu Alkitab, ya. Oke. Saya mengajak Bapak Ibu untuk, ya, sebentar, ya. Pasti saya akan buka dulu. Ya gak apa-apa ya, saya nggak ada gagal mic, nggak ada ya. Kalau ada tiang yang nggak ada aja. Udah nggak apa-apa, bisa ya. Saya buka dulu ya. Ini laptop saya supaya ya, kita buka 1 Petrus. Ya, 1 Petrus pasal 1 ya, Bapak Ibu. Ya, 1 Petrus pasal 1. Saya akan buka dan saya baca dari ayat yang ke-9 dari 1 Petrus pasal 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara bisa tetap duduk saja, tidak ada masalah. Bunyinya seperti ini. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Atau kita baca sama-sama mungkin. Ya, 1, 2, 3. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Waduh. Amin. Jadi ternyata kita beriman kepada Tuhan itu ya bukan sekedar tujuan untuk pencapaian secara materi, ya, atau secara fisik gitu, ya. Tapi ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada yang lebih
ya, yang lebih utama dari sekedar apa yang saya sebutkan tadi. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, manusia itu kan terdiri dari 3 unsur, betul ya? Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, itu ya. Nah, saudara perlu perhatikan bahwa kalau manusia itu meninggal, tubuhnya kemana, Bapak Ibu? Hah? Kemana? Kembali ke tanah, betul sekali. Ya, roh kemana? Rohnya kemana, Bapak Ibu? Oke, nanti Alkitabnya menjawab ya. Oke, jadi tubuh kalau meninggal, debu kembali kepada debu atau kembali kepada tanah. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya. Jadi tubuh jadi tanah, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Betul nggak? Waktu Adam diciptakan, Allah menghembuskan roh atau nafas ke hidung Adam, sehingga dia menjadi manusia yang hidup. Itu ada dasar ayatnya, saudaraku ya. Pengkhotbah 12 ayat 7, silakan saudara buka di sana. Jadi tubuh menjadi kembali kepada tanah, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi semua manusia, tidak peduli apakah dia beragama atau tidak, ya non Kristen atau non Kristen, mau kenal Tuhan atau tidak kenal Tuhan, tetap ketika dia meninggal, tubuhnya kembali kepada tanah, rohnya kembali kepada Allah. Nah, jadi pertanyaan berikut, jiwanya kemana? Ayo, ini siswa STT Tribak ini banyak. Tubuh jadi tanah, roh kembali kepada Allah, jiwa kemana? Ayo loh. Saudaraku, jawab saja. Kalau salah saya nggak hukum, kalau benar juga saya nggak kasih sepeda, enggak. Jiwa kemana, Bapak Ibu? Kembali kepada Tuhan. Ini perlu pemuritan ulang kayak ini. Ya, jadi jiwa itu akan dihakimi. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang begini, janganlah kamu takut kepada yang dapat membunuh tubuh tapi tidak dapat membunuh jiwa, tapi takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuh, membunuh baik tubuh maupun jiwa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang perlu diperkarakan. Jadi untuk mencapai tujuan imanmu, makanya di situ dia bilang keselamatan apa tadi? Apa tadi? Dalam 1 Petrus tadi? Jiwamu. Coba, ada nggak dosen-dosen di sini yang mengajarkan lalu ini, kalian akan pergi untuk menyelamatkan tubuh-tubuh atau orang-orang? Enggak kan? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Jiwa itu yang akan dihakimi untuk kemudian lolos atau tidak. Hari ini persoalannya, saudaraku. Jadi jangan jadi orang Kristen gak jelas apa sih tujuanku jadi orang Kristen ini. Nah, hari ini saudara, mari kita perkarakan, ya. Amin. Amin. Jiwamu, ya, itu yang
Misalnya kalau saudara coba buka Roma 12 deh. Roma 12 ya. Sama-sama buka semua Roma 12. Ya. Roma 12 pasal 12 ayat 2 saja ya. Ayat 2. Rame-rame bacanya supaya enak. Mungkin yang di rumah yang menonton program ini bisa membaca ayat 2 dari surat Roma pasal yang ke-12. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pengetahuan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang adalah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudaraku, jelas kan? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Budi itu dalam dalam jiwa saudara itu budi perlu diperbaharui untuk mengerti kehendak Tuhan. Jadi yang perlu berubah itu apa? Jiwa. Kalau untuk perubahan tubuh nggak perlu mengerti kehendak Tuhan dulu, nggak perlu, ya, nggak perlu. Kalau tubuh ini bisa otomatis berubah, kasih makan aja banyak-banyak. Coba kalau nggak mengembang ke kiri dan kanan, iya tak? Nggak usah ngerti kehendak Tuhan dulu baru merubah. Apalagi kalau rakus makannya. Iya, jadi yang berubah itu jiwa, ya, itu yang perlu berubah. Tubuh mah udah pasti berubah, ya kan? Dulu, saya lumayan dulu, sebenarnya saya ini kalau nggak jelek ganteng loh sebenarnya. Haleluya. Iya, bisa berubah. Dulu, waduh, licin, mulus itu ya. Sekarang bagi yang sudah berusia 50 ke atas pasti ada perubahan, betul nggak? Coba lihat orang-orang yang sudah mulai umur. Dulu, waduh, pocok-pocok kata orang Manado gitu ya. Waduh, bukan main. Lalat aja kalau bertengger bisa kepleset bapak. Tapi sekarang jangankan kepleset, melengket di situ. Karena ada perubahan, mulai mengkerut-kerut gitu ya. Betul nggak? Coba kita lihat ibu-ibu kenapa berusaha dengan berbagai cara untuk mempoles gitu ya, supaya tidak terjadi yang namanya perubahan dalam wajah dan sebagainya. Kenapa? Karena ingin supaya tampil maksimal, ya. Betul nggak? Perubahan apa namanya? Perhatian kita setiap hari. Kalau jujur nih, kira-kira perhatian kita untuk perubahan jiwa itu hanya sekian persen, ya. Tapi kalau untuk tubuh, coba perhatikan. Kita cari duit untuk tubuh, kita buat sedemikian rupa supaya tubuh ini senang, betul nggak? Kita buat sedemikian rupa supaya kita kelihatan wow gitu ya penampilannya. Sementara ini kan kembali ke tanah, jadi debu. Lah jiwa ini kadang-kadang di nomor sekian kan. Hari ini saya mau ingatkan, jangan lupa ini yang menjadi prioritas dalam setiap hidup kita. Katakan amin. Amin. Tidak boleh ditunda, yang lain boleh ditunda. Punya rumah boleh ditunda. Nikah juga nggak apa-apa, boleh ditunda. Tapi yang namanya perubahan jiwa itu perlu menjadi perhatian prioritas. Katakan amin. Amin. Jangan lupa. Amin. Ya. Nah karena itu untuk mengalami perubahan, kita perlu yang namanya mengenal diri sendiri. Kenapa dalam banyak
komunitas gitu, kumpulan, ya, terjadi kekacauan, ya, terjadi banyak miss di situ. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak tahu apa? Tidak tahu diri itu. Haleluya. Jadi kenapa banyak terjadi kekacauan dalam satu kumpulan, komunitas, arisan kayak atau apa? Kenapa? Karena banyak yang tidak tahu. Saudara sendiri loh yang mengatakan ya. Jadi kita perlu mengenal yang namanya mengenal diri kita. Ya, saudara. Jadi jiwa itu kan terdapat yang 3 unsur lagi: pikiran, perasaan, dan kehendak. Gitu loh ya. Jadi dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Nah makanya saudara coba kalau kita lihat, kenapa orang kalau bisa mengalami berbagai persoalan kesehatan gitu, itu dimulai dari jiwa yang tidak sehat, karena mengalami tekanan, depresi, ya, dan berbagai emosi yang bergejolak, akhirnya menimbulkan berbagai macam pikiran. Sampai ada penelitian mengatakan bahwa penyakit itu munculnya 50% muncul dari pikiran. Betul nggak? Iya. Jadi terjadinya stroke gitu ya, sakit jantung, ginjal. Itu bukan karena makanan sebetulnya, tapi karena apa? Jiwa. Cicilan. Cicilan. Sebab saudara tahu nggak, hanya ada 2 hal yang mendebarkan jantung ini jadi cepat. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Haleluya. Aduh, betul nggak? Dulu waktu saya jatuh cinta, waduh kalau udah mau ketemu tuh deg-degan. Waduh, rasanya kayak nggak normal ini jantung saya. Rasanya senang, grogi, takut, kayak apa lah gitu ya. Saudara pasti pernah merasakan, amin? Amin. Atau sedang mengalami. Apalagi kalau namanya jatuh tempo, waduh. Makanya kalau nggak perlu nggak usah lah ngutang-ngutangnya, betul nggak? Bikin banyak penyakit. Iya, gitu loh. Ya, jadi kita belajar bagaimana untuk supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ada 3 hal yang prinsip dalam dimensi jiwa kita itu. Yang pertama yang namanya personality. Personality itu satu keadaan yang apa ya, itu bisa berubah. Jadi misalnya gini, orang itu cakep, bisa tampil dengan oke gitu. Jadi wah, penampilannya kayak orang yang intelek gitu ya. Bisa tergantung situasi. Ya. Jadi siapa yang dia hadapi, berhadapan dengan siapa, itu bisa berubah. Itu namanya personality. Bisa dibangun secara tiba-tiba dalam situasi dan kondisi tertentu, gitu ya. Jadi kalau kita supaya orang tertarik ya dengan senyum kayak atau apa gitu ya, dengan ya itulah namanya personal. Yang kedua namanya temperamen. Apa? Temperamen yang kita sebut sebagai kepribadian dasar, sebagai bawaan waktu kita lahir. Jadi terbentuk dari gennya gitu, gennya ya, atau dari keturunan. Ya bisa, atau dari lingkungan ya. Komunitas itu bisa membentuk
keadaan itu atau kepribadian itu. Yang ketiga ini yang paling penting, namanya karakter. Karakter ini yang kita kejar, yang kita berusaha untuk mendapatkan, yaitu namanya karakter Yesus. Amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Jadi karakter Kristus itu harus dikenakan pada setiap orang yang percaya. Kalau tidak, saya katakan hari ini mustahil jiwamu akan selamat. Tapi kalau engkau benar-benar bisa mengenakan yang namanya karakter Kristus dalam hidupmu, saya percaya dijamin oleh Alkitab 110% engkau pasti selamat sampai ke tujuan yang sebenarnya. Katakan amin. Amin. Percaya itu, ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, coba kita belajar, ya, belajar bahwa bagaimana bisa mengerti kehendak Allah dan bisa mencapai yang namanya sempurna dalam Roma tadi kan? Iya, gitu loh saudaraku. Jangan lupa bahwa kita perlu mengalami sebuah yang namanya proses perubahan. Amin. Ya, supaya engkau hidupmu berkenan di mata Tuhan. Ya. Kita perlu bertobat, ya, karena begini, ya, kita punya sifat yang suka menonjol gitu ya. Itulah yang saya bilang yang namanya bagaimana kita membangun personality kita secara jelek itu ya, supaya kita diakui. Karena jujur saja ya, manusia itu butuh pengakuan loh, butuh pengakuan, ya. Tapi kalau yang namanya bagaimana kita mengenakan karakter Kristus, itu harus berubah. Bagaimana kita harus rendah hati, ya, tidak perlu egois, ya, baik dalam rumah tangga maupun dalam dunia bisnis, dimanapun Anda berada, kita mampu menunjukkan ini loh, saya adalah orang yang benar-benar hidup mengenakan gaya hidup daripada Tuhan Yesus. Alkitab saja mengatakan, siapa yang mengaku percaya Yesus adalah Tuhan, wajib hidup sama seperti Dia. Amin. Wajib itu artinya akan mengandung atau menerima konsekuensi kalau sampai tidak hidup sepadan dengan sifat dan cara atau gaya hidup Tuhan Yesus. Amin. Itu ada konsekuensinya. Setuju katakan amin. 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 Jadi Anda harus tahu bahwa aku jadi orang Kristen ini loh tujuannya. Ada perubahan dalam jiwa saya. Kadang-kadang pikiran kita ini kan, waduh, merusak benar, saudara, ya. Dan itu yang perlu dirubah untuk mengerti kehendak Tuhan. Jadi perlu diisi pikiran itu dengan kegiatan rohani, aktivitas rohani, dengan membaca firman Tuhan, mendengar khotbah-khotbah. Hari ini khotbah mau didengar 24 jam sekarang bisa. Sekarang kalau saya bilang masih ada orang yang tidak sampai ke surga, sampai tidak selamat jiwanya, itu bukan salah Tuhan, tapi salah manusia itu sendiri. Yang artinya memang manusia dasarnya tidak ada niat untuk diselamatkan. Amin. Kalau kita lihat keadaan hari ini, saudaraku, sungguh memprihatinkan. Allah sudah menunjukkan banyak isyarat buat manusia supaya bertobat. Tapi kenapa manusia hanya berleha-leha, ya? Hanya bersantai-santai, hanya menganggap biasa-biasa saja, hanya menganggap sesuatu yang tidak urgent. Padahal sebetulnya situasinya urgent sekali dan perlu kita perkarakan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Hari ini kita mau bangun apa yang disebut sebagai sifat dasar atau karakter Kristus dalam hidup saudara.
Betul saudaraku ya. Tuhan Yesus mengasihi saya dan mengasihi saudara semua. Ya, baik jemaat yang ada di sini pagi hari ini maupun mereka yang sedang menerima dan menangkap program ini. Saya percaya mereka sedang di zaman Tuhan. Mereka pun akan menerima anugerah Tuhan. Bahwa di Alkitab tadi katakan imanmu tujuannya adalah keselamatan jiwamu. Jadi iman itu bukan sekedar aktivitas pikiran. Bukan. Ya, tapi iman itu adalah perbuatan konkret yang harus nyata dalam hidup sehari-hari. Katakan amin. Amin. Itu kalau saudara tidak mampu menunjukkan Anda sebagai orang beriman, jangan bilang saya orang Kristen. Karena orang Kristen itu adalah dasarnya melakukan kehendak Tuhan. Iya. Jadi iman itu bukan sekedar pengaminan akali atau percaya di pikiran, ya, tapi benar-benar perbuatan konkret yang Anda harus tunjukkan setiap hari sehingga dunia boleh melihat bahwa wow, ini loh anak Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Sampai orang bisa berkata, loh orang ini hebat sekali. Pasti agamanya tidak salah. Orang ini hebat sekali. Pasti Tuhannya tidak salah. Katakan amin. Kenapa? Karena perbuatannya tidak melukai siapa-siapa, tidak merugikan siapa-siapa, tapi memuliakan Tuhan. Amen. Dan Tuhan ditinggikan. Yes. Amin. Itu saya percaya. Ya, Bapak Ibu, kita bisa melihat apa yang hari-hari ini sedang terjadi. Artinya Tuhan sedang mau menunjukkan sesuatu buat kita. Amin. Ya, bahwa saatnya kita melakukan perubahan dalam jiwa ini yang sangat signifikan. Ya. Kalau kita bicara corona, ya, kalau protokolnya kan harus bersih, gitu ya. Yes. Protokol kesehatan itu kan harus bersih. Yes, betul. Tapi kalau bicara soal kebersihan, saudara tahu Italia itu negara yang paling bersih loh di Eropa. Lo kenapa bisa banyak sekali yang gugur, ya kan? Banyak. Lalu kalau bilang di daerah panas katanya gitu ya, panas dia tidak akan tahan untuk berkembang virusnya. Loh, Iran itu kurang panas kayak apa, saudara? Ya, panasnya kayak apa kalau di sana itu? Ya, saya udah pernah ke Timur Tengah, jadi saya tahu kalau dingin ekstrim, panas benar-benar ekstrim, gitu. Tapi juga banyak kan yang meninggal, banyak. Ya, kalau bilang karena dia pendeta, menjamin nggak pendeta? Nggak menjamin juga kan? Artinya gini, Tuhan mau menunjukkan, kamu itu manusia tidak lebih dari hanya setumpukan daging saja. Alias kamu tidak ada apa-apanya. Selain kalau kita berserah kepada Tuhan, baru hidup kita bisa memberi arti. Katakan amin. Amin. Gitu. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan. Tidak ada yang perlu dibanggakan dalam hidup ini. Karena ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini hanya 70 sampai 80 tahun. Kalau bisa berlangsung lama. Selebihnya kebanggaannya adalah kesukaran. Coba hari ini manusia apa kebanggaannya? Kalau umur 30-an ya biasanya kebanggaannya apa? Prestasi. Wah, hari ini saya sudah menikah, saya sudah punya anak, punya usaha, punya ini, punya itu. Ya. Umur 40, 50, wah sudah punya hotel, punya ini, punya itu. Itu kebanggaannya. Tapi coba kalau udah umur 70, 80, apa kebanggaannya? Kalau ketemu, gimana? Waduh, asam urat. Betul gak? Stroke gitu ya, hipertensi. Aduh, gini
ginjal, sudah segala macam lah kebanggaannya, sakit penyakit. Tapi saya tahu bahwa Tuhan tidak mempersoalkan itu. Yang Tuhan persoalkan bagaimana jiwamu dari hari ke hari perlu diupdate, diperbarui, dirubah, dipermak, dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Kalau kita tidak memberi hati, membuka jiwa, membuka hati di hadapan Tuhan. Tuhan minta aku digarap Tuhan, aku dibentuk Tuhan, aku ditolong Tuhan supaya aku bisa menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Kalau saudara tidak punya cita-cita dan angan-angan untuk mencapai itu, saudara tidak usah jadi orang Kristen. Tidak perlu. Amin. Amin. Tidak perlu. Karena tujuan iman kekristenan itu satu. Bagaimana jiwa kita ini bisa dibentuk dan bisa menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Ya. Aduh Tuhan, saya percaya pertolongan Tuhan tidak terlambat. Amin. Masih punya waktu saudara. Kalau saudara masih hidup sampai hari ini, itu artinya Anda diberi kesempatan yang banyak. Ya, Anda diberi waktu yang cukup luang. Saudara tinggal tergantung hari-hari ini bagaimana kau bisa memberi hatimu, memberi jiwamu digarap Tuhan. Jadi ini jiwa akan dihakimi saudara-saudara, ya. Jadi satu hari nanti ketika Tuhan akan menjemput, kita akan melewati sebuah tahap yang sangat mendebarkan, saudara. Amin. Sangat mendebarkan. Dan saudara di sana tidak ada yang bisa bawa pengacara atau pembela, nggak ada. Ya, kita face to face. Kita menghadap secara pribadi dengan Tuhan. Dan you akan pasti mempertanggungjawabkan satu persatu. Hari-hari ini apa yang kau lakukan. Dan perbuatan apa yang selama ini yang kau pertahankan. Yang membuat kamu tidak bisa berubah. Tuhan hari itu akan memperkarakan. Kalau kau ternyata didapati dalam keadaan yang waduh mengerikan, saya tidak bisa membayangkan saudara kayak apa berdebarnya kita di situ waktu itu, ya. Tapi sebelum realitas itu tiba, hari ini kita berusaha. Kita mau berusaha, katakan berusaha. Amin. Bilang kiri kanan, berusaha. Berusaha. Jadi baik. Berusaha. Yang satu balas begini, kamu juga berusaha dong. Itu. Ya. Sekarang banyak orang berubah, tapi perubahannya bukan berubah setia, berubah tidak setia. Berubah bukan benar, berubah makin tidak benar. Berubah bukannya tambah jujur, malah berubah jadi tidak jujur. Dan itu perlu namanya pertobatan. Iya. Aduh, Tuhan tolong, ya. Saya percaya jiwamu akan diselamatkan. Ini yang penting. Kalau saudara ya memperoleh segala sesuatu, itu sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Ya, saudara mau mendapatkan seluruh isi dunia pun gak masalah. Tapi Alkitab bilang, apa gunanya kalau jiwamu binasa? Jadi saudara boleh berprestasi, boleh saudara mengumpulkan harta, boleh saudara punya uang banyak, tidak dilarang, dan itu tidak dilarang sama sekali. Tapi saudara perlu memperkarakan di hadapan Tuhan. Tuhan, apakah aku ini berkenan di hadapan Tuhan? Saudaraku, kita hari ini bisa menikmati segala fasilitas yang ada. Boleh, silakan. Tapi satu hari ketika Tuhan berkata,
You finish. You mau bilang apa? Saudara tidak bisa, aduh kalau bisa di cancel dulu ya Tuhan. Enggak. Kalau Tuhan bilang hari ini kau aku panggil, tidak ada yang bisa mengelak, tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa berkata, Tuhan tolong dong, saya minta dispensasi. No. Saudara tetap akan menghadap Tuhan. Katakan amin. Jadi sebelum hari itu terjadi, mari kita coba mempersoalkan di hadapan Tuhan. Bertobat, saudaraku. Ya, bertobat. Coba bilang kiri kanan, bertobat. 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 Amin. Bertobat. Kita semua bertobat. Apakah cuma saudara? Enggak, saya bertobat tiap hari. Saya bertobat tiap hari. Saya melakukan apa yang benar-benar saya bisa lakukan untuk keluarga, untuk istri, untuk pelayanan. Saya kerjakan di rumah. Saya harus tampil sebagai bapak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Benar. Wah, saya sayang banget istri saya. Bener. Ya, saya nyuci baju, saya bantu istri saya. Bangun pagi-pagi habis doa, saya bisa nyapu, saya bisa ngepel, saya masak air, saya bikin teh buat istri saya. Itu bapak-bapak yang lain nggak tahu deh. Nggak tahu kalau bapak-bapak yang di sini perlu bertobat, amin. Benar, saya tuh tiap pagi saya bikinin teh istri saya. Kalau dia lapar di kamar, saya pergi ambilin nasi, saya bawain di kamar. Coba nggak usah bilang, oh saya kan kepala keluarga. Nggak perlu. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Amin. Yang paling kencang aminnya ibu-ibu ya. Karena ibu merasa terbela ya. Tapi ini firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi kita perlu. Saudaraku yang dikasih itu perlu ya, saya lakukan, saya tahu itu melakukan kehendak Tuhan gak gampang. Yang namanya merendahkan diri, merendahkan hati itu gak gampang saudara, tapi itu harus melalui tahapannya, melalui proses. Tuhan itu hebat sekali, sabar sekali menunggu saudara supaya saudara bisa berubah sampai sempurna. Katakan amin. Dia menunggu. Dan dia mengharapkan saudara bisa jadi orang-orang yang betul-betul bisa menjadi calon-calon penghuni kerajaan sorga. Amin. Bertobat. Bapak-bapak banyak yang hari ini, waduh pekerjaannya main game lah. Aduh, saya juga bingung saudaraku. Bapak-bapak yang banyak terikat dengan game loh. Sampai ada ibu-ibu yang telepon, aduh tolong Pak doakan suami saya main game terus, saya yang banting tulang kerja keras. Hah? Bapak-bapak bertobat. Betul gak? Iya, aduh Tuhan ampunilah bapak-bapak ini ya. Untung saya membawa bapak. Betul loh. Benar, sampai ada ibu-ibu kasihan nangis. Bapak-bapaknya terikat dengan game. Saya khawatir waktu sementara main game Tuhan Yesus datang nyaho deh loh. Tolonglah ya, kita berubah. Berubahlah bapak-bapak. Amin. Loh, cuma ibu yang bilang amin. Tapi bapak-bapak di sini sih enggak ya. Baik-baik semua. Di sini enggak ada yang seperti itu. Enggak ada yang ngaku maksud saya. Semua baik-baik ya. Semoga bapak-bapak yang di rumah mendengar program ini juga baik-baik semua. Iya, kita perlu perhatikan bahwa waduh, untuk berubah menjadi orang yang tidak perokok itu emang gampang. Enggak gampang loh. Cuma saya khawatirnya, saudara tahu nggak? Perokok itu di
pom bensin aja ditolak, apalagi di sorga. Betul nggak? Iya, dilarang, ditolak, apalagi di sana. Saudara pernah lihat nggak di pom bensin? Kalau perokok itu ditolak, betul nggak? Iya, apalagi di sorga. Nah, perlu kita ya coba mengamati hidup ini. Aduh Tuhan, saya banyak sekali hal yang perlu saya rubah. Tapi Tuhan untuk nolong saya. Roh Kudus yang pasti memberi kemampuan bagi Bapak Ibu supaya bisa berubah. Katakan amin. Amin. Orang bisa berubah kan? Orang bisa berubah kan? Bisa. Tergantung saudara, semua bisa berubah. Ya. Satu kali seorang tanya, kalau seorang homoseks itu bisa berubah nggak? Oh bisa, bisa. Dengan Tuhan pasti bisa. Katakan amin. Banyak yang berubah dan bisa berubah. Saya dengar satu kesaksian sangat luar biasa, yang sudah transgender. Tahu transgender? Berubah? Kelamin itu namanya transgender. Dia ngaku, akhirnya dia bertobat sama pendetanya. Dia ngaku, Pak, saya mau sama pengakuan, saya ini laki-laki. Padahal wujudnya tidak, ubahnya cewek, memang cantik sekali. Tapi kemudian berubah. Kenapa? Karena firman yang mengubah hati dan jiwanya. Firman Tuhan yang bisa merubah. Katakan amin. Amin. Iya. Jadi homoseks, lesbian, semua bisa berubah. Kenapa? Karena mereka juga takut. Di toilet aja ditolak. Betul nggak? Betul nggak? Coba saudara baca di toilet. Ini ruangan buat pri. Yang sebelah? Wanita. Ada nggak buat yang bencong di sebelah? Nggak ada kan? Nggak ada. Yang saya bingung kalau meninggal. Kalau saudara meninggal kan, kalau laki-laki dipanggil disebutnya almarhum. Kalau perempuan almarhumah. Nah kalau mereka aluminium. Iya. Ya gitu, jadi harus berubah. Katakan amin. Bisa nggak berubah? Bisa. Jiwa itu perlu berubah. Pikiran, perasaan, dan kehendak itu perlu digarap oleh firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan ini yang sanggup membelah, ya, bisa memisahkan antara jiwa dan roh, kata Alkitab. Katakan amin. Amin. Iya, saya percaya Tuhan pasti menolong kita semua, baik yang ada di sini, saudara-saudaraku yang dimanapun menangkap siaran ini. Anda pasti diberikan satu anugerah oleh Tuhan, sehingga engkau tidak kehilangan kesempatan berharga. Bahwa hari ini kita perlu bertobat. Tidak perlu tunda besok, tidak perlu tunda bulan depan, tidak perlu tunda kapan. Tapi hari ini kita mau berkomitmen dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berubah. Aku mau hidup berkenan di mata Tuhan. Aku mau jadi orang yang bisa diperkenan masuk dalam kerajaan. Tuhan pasti tolong kita semua, supaya pengiringan kita tidak sia-sia. Saudaraku, coba kalau kita baca satu, saudara silakan buka satu ayat lagi di Kisah Rasul pasal 2 ayat 26. Ya. Silakan buka. Udah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Yang belum bilang aman. Aman. Pasal 2 ayat 26. Sudah? Amin. Baca sama-sama rame-rame ya. Pasal 2 Kisah Rasul ayat 26. Kisah Rasul pasal 2. 1, 2, 3. Saat itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersenang-senang, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Nah itu dia. Jadi artinya gini, semua saling berkaitan.
Begitu hati bersukacita, jiwa lalu kemudian tumbuh jadi tentram, aman, tentram, adem ayem. Kenapa? Karena ternyata pusatnya itu, sentralnya dari jiwa. Jadi perlu sukacita itu ditunjukkan. Ya, setiap hari perlu ada suasana sukacita dalam rumah. Perlu ada sukacita dalam suasana kerja. Perlu suasana sukacita dalam komunitas. Perlu suasana sukacita dalam berjemaat. Katakan amin. Amin. Amin atau aman? Amin. Amin. Amin sekali. Di sini bilang amin, di luar bilang aman. Iya, jadi kita perlu yang namanya sukacita. Kita bisa coba tunjukkan benar-benar saya ini orang yang hidup tidak punya kepahitan sama siapa-siapa, tidak punya ganjalan sama siapa-siapa. Saya punya sukacita, karena itu yang membuat jiwaku bersorak-sorai. Saudara tahu nggak? Ketika engkau tersenyum, ternyata hormon positif itu muncul mengalir dalam tubuhmu. Ya, satu kali seorang pengusaha, ya, dia datang sama dokter. Dokter, ada nggak caranya mengobati supaya tidak marah-marah setiap hari? Dokter bilang, oh ada. Apa? Minum jus. Ya, dari jus sehari. Sore sama malam. Apel 2 pagi, mangga 2 siang, jeruk sore 2, apalagi duren mungkin jambu mungkin malam 2. Itu selama seminggu. Begitu dia balik, dia tanya, dok, kok gak ada perubahan? Tambah dosis. Wah, dia tambah lagi. pagi 4, siang 4, sore 4, malam 4. Seminggu dia balik lagi sama dokter. Dokter tanya, ada perubahan? Ada dok. Kenapa? Perut saya kembung. Waduh, malah tambah marah-marah tiap hari. Dia bilang, aduh. Lalu ada lagi ya kira-kira, dok, cara lain? Dia bilang gini, oh ada, ini apa namanya, strategi terakhir mungkin. Dia bilang, ini pamungkas yang terakhir. Gimana? Cukup tersenyum setiap 2 jam sekali selama 20 detik. Jadi begitu ketemu orang, shalom, situ 1, 2, 3 sampai 20 dia tersenyum, saudaraku. Benar, dia coba praktekkan, saudara-saudaraku. Pulang di rumah, biasa kalau ditanya istri, Pak dari mana? Dia rumah itu 1. Aduh, besok pagi-pagi istri anak-anaknya sudah tunggu di meja makan. Biasanya kalau kasar begitu, pagi gimana kuliahmu? Biasanya kalau ngomong gimana kuliahmu? Kapan? Selesaikan cepat kuliahmu. Masa mau sekolah terus? Kalau ini gimana kuliahmu? Selesaikan ya secepat ya. Hitung 1, 2, 3 sampai 20. Wih, giliran ke kantor saudara. Benar, dia ke kantor nih. Aduh, ini saat yang mendebarkan sekali. Anak buah karyawannya begitu masuk, langsung diam semua. Begitu, selamat pagi Pak. Pagi. Gimana semua? Pagi.
Gitu. Begitu laporan keuangan, sekretarisnya nih, oh paling mendebarkan. Begitu masuk, pagi bos, pagi, sini duduk. Saya mau laporan keuangan. Oh ya silakan. Terus begitu dia baca. Dia tanya, gimana bos? Ya cuma ada satu nih yang salah, goblok. Bloknya masih ada tapi tersenyum. Besok diperbaiki lagi ya bloknya. Ternyata begitu dia, Pak dokter, betul dok, tensinya nggak pernah naik. Jadi tersenyum itu ternyata bisa menciptakan hormon yang positif. Cuma jangan duduk sendirian lalu senyum sendiri. Kalau ketemu orang aja gitu loh. Tapi sampai 20 detik. Ya. Jadi kalau tersuap sama Pak Panggabean, selamat pagi Pak. 1, 2. Haleluya. Saya pastikan saudara sehat semua, amin. Penyakitnya pasti cepat hilang. Ya. Jadi yang perlu berubah itu bagaimana kita bisa menyikapi keseharian. Kita penuh sukacita. Jiwamu bersorak-sorak. Kenapa sampai Daud memerintahkan, hai jiwaku bersukacita. Ya ini saudaraku, ya. Jadi kita perlu bersukacita, saudaraku. Satu hari ada seorang bapak, satu kesaksian, jatuh dari lantai 3, setinggi 7 meter atau 8 meter. Ada yang hidungnya patah, pokoknya sampai dioperasi lah. Nah, sampai ceritanya sembuh. Jadi tidak ada jaringan otak yang sampai terganggu. Dokter bilang, aduh bersyukur ya Bu sampai otak tidak terganggu. Udah sehat pulang biasa. Saudara tahu nggak? Perubahan terjadi 80 derajat. Dulu baik sekali sama istri. Seperti saya suka melayani istri gitu. Udah bikin kayak ratu. Dilayani. Tapi giliran waktu itu setelah selesai sembuh berubah total. Sampai istrinya bilang kadang-kadang kalau mereka jalan di dalam mobil salah ngomong aja dia berhenti mobilnya, suruh turun. Terserah mau pulang pakai apa, turun di sini. Berubah sekali. Terus dia datang sama dokter. Pak, dok, kenapa bisa begini ya suami saya? Iya Bu, jadi gini, memang suami ibu nggak mengalami gangguan di otak. Nggak kira sih, enggak, biasa semua di memori nggak ada yang berubah. Cuma ya itu tertukar gitu loh, ya. Jadi dia bilang, lalu gimana caranya dok? Ya ini harus disetting ulang katanya. Loh, kalau komputer mah disetting ulang gampang. Iya kan? Kita mau buang yang lama, isi baru bisa. Tapi ini namanya otak, disetting ulang. Sudah tahu, setting ulang itulah yang saya ngomongin dari tadi. Bagaimana cara berpikir kita mendengar firman Tuhan. Jadi yang firman Tuhan yang merubah itulah namanya setting ulang. Makanya dalam Roma tadi dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu namanya setting ulang. Bagaimana kita men-setting tiap hari dengan firman Tuhan. Jadi hanya begitu saudara dengar firman Tuhan, pasti perubahan terjadi. Pasti akan terjadi yang namanya setting ulang. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang sungguh unggul di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan mengetahui segala kerinduan hati kita. Dan Tuhan siap menolong saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kita baca ayat yang terakhir. Ya, baca 1 Tesalonika. Semua buka. Ini ayat yang paling enak. Amin. Tuh kan, kalau bilang ayat terakhir paling enak, ya kan? Betul ya? Kalau orang sudah bilang, mari kita baca ayat terakhir, jemaat langsung melek semua, betul? Langsung melek. Ada yang sampai bilang, aduh terima kasih Pak Pendeta, ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Ini ayat yang saya tunggu, ayat terakhir. Betul gak? Amin? Amin. Tuh kan, perlu bertobat ini kalau Tuhan ampunilah jemaatmu ini ya. Iya kan? Heran saya kenapa ya kalau di mana-mana saya khotbah kalau udah bilang mari kita baca ayat terakhir, langsung tarik nafas. Aduh, terima kasih Pak. Tapi itu di sana bukan di sini ya. Yang di sono di Sulawesi, bukan yang di Cilincing ya. Oke, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Coba baca sama-sama. 1. Sudah ketemu? 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini dia. Jadi tujuannya ini supaya waktu Tuhan datang, jiwa kita tidak bercacat. Artinya sempurna, berkenan di mata Tuhan. Itu kan tujuan iman kita jadi orang Kristen. Yang setuju katakan amin. Amin. Ini tujuan saudara, supaya kau berkenan, supaya engkau dipanggil Tuhan dan Tuhan bisa tersenyum pada saudara dan dia berkata, sabaslah hai anak-anakku yang setia. Amin. Supaya jiwamu terpelihara dan tidak bercacat. Jadi Anda harus menjaga setiap hari. Jaga jiwamu, jaga hatimu, jaga mulutmu, jaga pikiranmu, jaga perasaanmu. Amin. Amin. Perasaan ini perlu dijaga. Perlu apa enggak? Perlu. Kadang-kadang kita gampang terlalu baper ya. Bahasa gaulnya kan seperti itu. Terlalu gampang tersinggung, gampang terluka, gampang-gampangan lah kira-kira gitu. Tapi kalau ada firman Tuhan, saya percaya kita akan menjadi kuat. Jiwa kita terpelihara, perasaan kita terpelihara, pikiran kita terpelihara. Kehendak kita adalah hidup sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Katakan amin. Inilah firman Tuhan.